Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur buat waktu, buat kesempatan kita ada lagi di penghujung bulan Juli, saudara. Dan kita dalam bulan Juli membicarakan terkait dengan tema kita pemulihan. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan tema yang sama, pemulihan. Tapi lebih cenderung saya ingin bicara hari ini pulih dari sakit hati. Berapa banyak di antara saudara yang mengatakan, saya ini tidak pernah sakit hati. Tapi hari ini kita akan belajar bersama sakit hati, pulih dari sakit hati. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap kita pernah merasa disakiti. Setiap kita pernah merasa bahwa hati ini pernah diganggu. Dan hati menjadi sakit karena berkaitan dengan perasaan. Ketika orang sakiti perasaan, maka hati saudara menjadi sakit. Karena sakit hati itu muncul apabila perasaan terusik atau tersinggung karena harga diri yang direndahkan. Kadang diejek, kadang tidak dipuja, tidak dipuji, tidak disanjung, bahkan dimaki, dipermalukan, diremehkan. Dan hal-hal itulah yang kemudian membuat hati kita menjadi sakit. Dan akui atau tidak, sejauh di mana kita hidup di dunia, kadang hati ini disakiti. Sadar atau tidak, akui atau tidak, tapi kadang hati kita bisa disakiti. Entah kalau kita yang sudah berkeluarga, bisa istri, entah bisa anak, atau kemudian anak kepada orang tua kepada anak, atau istri kepada suami, atau suami kepada istri. Sebaliknya, kadangkala hati ini bisa disakiti. Tapi kemudian, tema ini menarik, pentingnya pulih dari sakit hati. Nah, dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 2 dikatakan begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Jadi dari dua terjemahan ini kita dapatkan sakit hati tidak memberi kita keuntungan. Karena tidak memberi kita keuntungan, pentingnya pulih dari sakit hati. Sakit hati bisa menghancurkan masa depan. Sakit hati bisa menghancurkan keluarga. Sakit hati bisa menghancurkan teman. Sakit hati bisa menghancurkan karir kita sendiri. Sakit hati bisa menghancurkan hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitar. Sakit hati bisa menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita semua. Sehingga sakit hati membuat orang bisa menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan hati yang sakit. Jadi bisa orang menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan hati yang sakit. Sebenarnya tindakan untuk memuaskan keinginan hati yang sakit bukan jawaban. Melampiaskan hati yang sakit bukan solusi. Melampiaskan hati yang sakit bukanlah jalan keluar terbaik. Karena justru sakit hati memperburuk kehidupan kita. Karenanya ada kisah menarik. Kalau Bapak Ibu buka dalam kitab Ester pasal 2 ayat 21. Dikatakan begini. Sakit hati Bigtan dan Teres, dua orang yang termasuk penjaga pintu, mereka berikhtiar, mereka berniat, mereka membuat perencanaan untuk membunuh Raja Ahasweros yang juga telah mengangkat seorang ratu yang sesungguhnya tidak seharusnya.
Dan dalam kitab Ester ini menjelaskan bagaimana sakit hati Bigtan dan Teres. Karena sakit hati, mereka merencanakan membunuh sang raja. Dan sekali lagi bahwa sakit hati ternyata bisa menghalalkan segala cara sehingga berencana membunuh raja. Dan ternyata rencana ini, niat hati membunuh raja bukanlah justru raja yang terbunuh, tapi justru kedua orang ini yang terbunuh. Mereka sendiri dibunuh. Artinya sakit hati bisa merencanakan banyak hal atau menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginannya. Nah, dalam kitab Mazmur 112 ayat 10 dikatakan, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kehancuran. Jadi dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dari kitab Mazmur 112, ayat yang ke-10 ini semacam kesimpulan akhir yang menjelaskan ayat yang pertama, 2, 3, 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa yang dilihat oleh orang fasik? Orang fasik itu melihat bagaimana orang-orang itu hidup benar. Orang-orang benar diberkati. Orang-orang benar suka berbagi. Orang-orang benar generasinya diberkati. Bahkan mereka selalu percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan percayakan buat mereka, mereka percaya kepada diri mereka. Dan orang-orang fasik dikatakan bahwa mereka menjadi sakit hati. Sakit hati karena kesuksesan orang-orang benar. Sakit hati karena diberkati orang-orang benar. Sakit hati karena orang-orang benar ini suka berbagi. Sakit hati karena mereka melihat generasi orang-orang benar itu diberkati. Atau semua jaminan-jaminan itu tersedia, masa depan tersedia. Bahkan mereka karena percaya kepada Tuhan, mereka lebih mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mudah tergoncang, mereka tidak mudah terganggu dengan situasi di kiri dan kanan. Orang fasik melihat orang benar dengan cara hidup demikian, mereka menjadi sakit hati. Dan pemazmur katakan, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan, orang percaya tidak luput dari rasa sakit hati. Amin. Kapan saja bisa sakit hati muncul akibat perasaan kita yang terganggu karena terkait dengan harga diri masing-masing setiap kita. Tapi orang percaya harus mampu mengelola rasa sakit hati dengan cara yang lebih bijak. Orang percaya harus mampu mengelola rasa sakit hati dengan cara yang lebih bijak. Karenanya Amsal memberi jawaban. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kata bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kenapa penulis Amsal coba mengungkapkan ini? Karena biasanya apa yang terkait dengan Amsal 12 ayat yang ke-16 ini, biasanya dalam kehidupan pergaulan, dalam kehidupan hari-hari kita, seringkali muncul pernyataan-pernyataan orang lain seperti sejak awal sudah saya sampaikan, kadang kita diremehkan, kadang kita tidak dihargai, kadang kala kita dipermalukan, dan bahkan ada cacian maki, muncul perkataan kasar disampaikan, dan kadang kala kita dengan mudah meresponi itu. Dengan mudah kita terpancing, istilahnya kita terpancing sehingga kita
coba untuk meresponi apa yang orang lain sampaikan. Nah, penulis Amsal mengatakan atau memberikan solusi bahwa kita jangan menyatakan sakit hati kita seketika itu kepada orang lain yang berhadapan dengan kita dengan ungkapan-ungkapan yang tidak memberikan kepada kita faedah. Penulis Amsal mengajak, ayo jangan menyatakan sakit hati. Nah, apa yang juga tadi saya sampaikan bahwa bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa tetapi bijak yang mengabaikan cemooh, artinya bahwa di saat datangnya cemoohan, di saat datangnya nolokan, di saat datangnya makian, di saat kita diremehkan, kita abaikan. Maksud kita mengabaikan adalah mungkin kita akan lari, mungkin kita akan tinggalkan situasi itu, kita tinggalkan orang itu solusi terbaik. Nah, kapan kita akan menyampaikannya? Kapan kita akan menyatakan apa yang menjadi rasa sakit hati kita kepada orang lain? Kita tunggu waktu yang tepat. Karena kalau kita lagi istilahnya tensi, orang itu lagi tensi, kita menyampaikan apa yang menjadi sakit hati kita, orang yang menjadi sakit hati dia, maka memungkinkan perang terjadi. Dan sudah tentu tidak akan menguntungkan, sudah tentu tidak akan memberikan faedah buat kita masing-masing. Jadi penulis Amsal mengajak kita untuk mengabaikan. Nah, kata cemoohan, mengabaikan. Bahkan sakit hati juga kita tidak perlu ungkapkan seketika di hadapan orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak memberikan faedah buat saya dan saudara. Kita ungkapkan pada waktu yang tepat. Kapan itu? Pada situasi yang berbeda. Jangan di situasi itu. Nah, justru kebanyakan kita, waktu orang mengungkapkan sesuatu yang tidak menghargai kita, kita justru terpancing dan akhirnya perang kata-kata muncul. Dan justru bagi anak Tuhan tidak memberi faedah. Penulis Amsal memberi solusi buat kita. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak mengabaikan cemooh. Amin. Kita harus lebih bijak. Jadi kita harus bijak mengelola rasa sakit hati itu dengan cara yang lebih tepat. Nah, sakit hati membuat pikiran menjadi negatif terhadap orang lain. Sakit hati membuat apa yang orang lain buat baik, kita anggap negatif. Contoh saja, waktu kita sakit hati dengan seseorang, orang itu lewat. Orang itu lewat, dia senyum kepada kita, kita menganggap, dia semulai singgung beta lagi. Nah, sakit hati membuat pikiran kita negatif. Sakit hati bisa membuat suksesnya orang lain, kita menganggap itu cara yang curang. Sakit hati membuat pikiran kita menilai segala keberhasilan orang lain dengan cara-cara yang pikirannya negatif. Bukankah ini tidak menguntungkan diri kita sendiri, termasuk saya percaya Tuhan juga tidak senang dengan itu. Sakit hati membuat pikiran kita menjadi negatif. Tidak terjadi buat saya dan saudara. Tidak terjadi saja buat kita semua. Yesus ketika dalam pelayanannya, orang-orang Farisi melihat Yesus dengan cara yang negatif. Mereka memiliki pikiran negatif terhadap pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 34, ketika seorang bisu yang kerasukan setan juga disembuhkan. Waktu seorang yang bisu yang kerasukan setan disembuhkan, dalam Injil Matius 9 ayat 34, firman Allah dikatakan bahwa tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Jadi mereka semacam mencurigai Yesus ini mengusir setan, karena Yesus sendiri, bisa saja kalau kita mengatakan bahwa Yesus sendiri menggunakan kuasa setan. Logikanya di mana? Sehingga Bapak Ibu, ketika saudara perhatikan dalam Injil Matius
kalau tidak salah pasal yang ke-12, dalam ayat yang ke-27 dikatakan begini, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kalau mengusir setan dengan kuasa setan, artinya terjadi perpecahan dalam kelompok setan. Nah, setan sendiri ingin membangun kekuatannya dan mampu merubuhkan kekuatan setan dengan kuasa yang lain, yaitu namanya kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang mampu menghancurkan setan. Sesama setan, mereka adalah teman karib. Jadi kalau kita sesama anak-anak Tuhan, teman karib, kecuali teman setan, maka mereka menjadi teman karib. Nah, kita menghancurkan setan. Yesus dalam pelayanan menghancurkan setan. Dan ketika menyembuhkan orang yang sakit, orang yang dirasuk setan, mereka menganggap Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Dan itu disampaikan dengan jelas bagaimana ini terjadi. Dan sesungguhnya pikiran para orang-orang Farisi dipengaruhi dengan pikiran negatif. Dan sesungguhnya pikiran negatif akan menilai segalanya dengan cara yang negatif. Sehingga demikian apa yang saya sampaikan menarik untuk kita belajar bersama bahwa setan tidak mungkin mengusir setan. Setan tetap menjadi teman baik dengan teman setan yang lain. Nah, pelajaran-pelajaran ini menarik untuk kita bisa aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Akui atau tidak, tetapi saat dimana kita hidup di tengah dunia, saat kita hidup di tengah-tengah tekanan dunia, saat kita hidup di tengah keadaan yang sulit, saat kita hidup di tengah-tengah yang penting sekali untuk kita belajar bersama, menyimak akan sulitnya sebuah kehidupan sehingga kita perlu keluar dari keadaan yang sekarang hari-hari ini kita hadapi. Olehnya kita menggantungkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan karena hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Bukan alam, bukan kondisi geografis, bukan kondisi cuaca, bukan kondisi kesehatan yang mengendalikan kehidupan kita semua sehingga orang bisa menghalalkan segala cara. Tetapi kita harus bisa tetap mengatakan bahwa saya punya Allah yang hebat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Dan karenanya kita menghadapi keadaan arus dunia ini, bahkan termasuk ke dalam keadaan hati, keadaan perasaan kita yang dilukai, yang disakiti. Sekali lagi saya ingin katakan, justru tidak ada faedahnya di sana. Kita harus bisa meletakkan hidup ini bahwa apa yang tidak menguntungkan patut dipulihkan. Kita dalam minggu atau di dalam bulan ini sudah belajar bersama terkait dengan pemulihan. Kata pemulihan sudah banyak kita belajar bersama. Saya rindukan agar dalam bulan yang kita sudah jalani bersama, dan ini adalah minggu terakhir bulan Juli. Dengan kata lain, minggu terakhir kita belajar tentang kata pemulihan. Saya rindu agar supaya kita semua jemaat Tuhan yang sudah belajar bersama, yang sudah mengikuti bersama, yang sudah merenungkan bersama tentang kata pemulihan, kiranya ini tertanam di hati kita semua bahwa apapun keadaan kita perlu dipulihkan. Pemulihan bukan 1 tahun 1 kali. Orang kebanyakan merindukan hubungan dengan sesama. Orang kadang pemulihan dirinya 1 tahun 1 kali.
nanti terjadi pada bulan Desember, tanggal 31 Desember jam 12.00 baru mereka mau dipulihkan. Saya mau pemulihan itu terjadi setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kenapa setiap saat? Hidup kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nah, kadang orang mengatakan, saya ya sudah nanti tunggu Desember sajalah baru pemulihan diri, pemulihan dengan sesama. Saya mau ingin katakan, kalau sebelum Desember Tuhan datang, kalau sebelum Desember kita dipanggil Tuhan, bagaimana dengan hidup ini? Bukankah kita telah berjuang, kita sudah mati-matian bekerja keras. Kita terobos segala keadaan yang terpuruk sekalipun. Karena kita rindu hubungan kita dengan Tuhan tetap terbangun. Dan saya rindu agar pemulihan terjadi setiap saat. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun Yesus datang, kita kedapatan sudah siap. Amin. Kita sudah siap. Jadi sakit hati kadang-kala justru membatasi kedekatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena contoh saja waktu kita sedang berdoa, kita ingat orang itu. Bukan kita renungkan kebaikan Tuhan, pikiran kita, ini orang itu pemuka muncul di beta pemikiran. Kadang-kadang sakit hati. Nah, biasanya sakit hati diobati dengan cara mengampuni. Bulan lalu kita sudah belajar kata pengampunan. Sakit hati selalu diobati dengan kata pengampunan. Entah orang itu terima atau tidak, itu bukan soal kita. Itu bukan urusan kita, itu urusan orang lain. Urusan kita melepaskan pengampunan, membebaskan. Kata mengampuni, melepaskan dari ikatan dia dengan saya dan saudara. Membebaskan. Dan sakit hati bisa menjadi pulih ketika kita bisa mengungkapkannya dengan cara yang bijak. Saya sering menyampaikan kepada orang kalau saya tidak suka, saya tidak langsung meresponinya. Ketika diungkapkan kalimat-kalimat yang menyedihkan, saya tidak langsung frontal. Tapi ketika semua sudah selesai, dia juga sudah tenang, saya juga sudah tenang, baru kemudian saya dekati dan saya sampaikan, ini loh saya tidak suka, ini. Nah, kita belajar supaya mengelola sakit hati dengan cara yang bijak. Nah, tujuan apa? Agar supaya hubungan-hubungan kita menjadi beres. Hubungan kita apalagi dengan Tuhan menjadi sebuah hubungan yang bisa terbangun dengan baik. Tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Dan saya harapkan agar supaya kita selaku orang-orang yang percaya, selaku anak-anak Tuhan di tengah keadaan yang sudah sulit ini, jangan kita sulitkan diri ini lagi. Nah, kalau dunia ini lagi sakit, mari kita sehat saudara. Amin. Kalau dunia kita lagi sakit ini akibat COVID-19 dan lain sebagainya, mari kita jaga diri ini supaya rohani kita sehat, fisik kita sehat, hati kita sehat, supaya waktu Yesus datang entah kapanpun, entah Tuhan panggil kita, entah Tuhan datang, kita dalam keadaan yang sehat. Dan sehatnya tubuh ini, sehatnya hati ini membuat kita akan menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan inilah kerinduan saya dan saudara, agar supaya apa yang menjadi doa saya dan saudara, apa yang menjadi keinginan kita, agar supaya damai sejahtera Tuhan turun di atas kita semua, itu bisa terjadi. Dan damai sejahtera Tuhan itu akan turun di atas kita ketika sakit hati ini diangkat dari diri ini. Lalu apa? Karena kalau sakit digantikan dengan apa? Sehat hati ini. Kalau orang sehat, pasti orang akan berjalan dengan sukacita. Kalau orang sehat pasti akan berjalan dengan damai sejahtera. Kalau orang sehat pasti akan berjalan dengan bergairah. Kalau orang sehat pasti akan menjalani segala aktivitasnya dengan luar biasa. Dan hasilnya juga akan luar biasa.
Karenanya saya tidak sedang mengatakan saudara sedang lagi sakit hati, tapi saya ingin menyampaikan karena firman Allah biasanya caranya antisipasi apa yang terjadi di depan, atau apa yang sedang terjadi, atau apa yang sudah terjadi. Firman Allah selalu kata antisipasi. Jadi bisa terjadi apa yang di belakang perlu diobati, perlu dipulihkan. Apa yang sedang terjadi juga perlu dipulihkan. Apa yang akan terjadi hari ini kita sudah dipersiapkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mampu mengelola rasa sakit hati dengan cara yang lebih bijak. Tuhan Yesus tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan berkati kita semua.